Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan NIM 2103200064. Saya mahasiswi dari Universitas Malikul Saleh dari program studi agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas video dari mata kuliah agribisnis perkebunan. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembibitan main nursery atau pembibitan utama. Baiklah, pembibitan main nursery atau pembibitan utama merupakan tahap penting dalam siklus produksi tanaman, khususnya di sektor kehutanan, perkebunan, dan hortikultura. Pembibitan ini adalah tempat di mana bibit tanaman dipersiapkan sebelum ditanam di lapangan atau lokasi produksi akhir. Tapi sebelum dari pembibitan utama ini, ada sebelumnya lagi, ini adalah pembibitan awal, yaitu pembibitan pre-nursery yang lebih kecil dan fokus pada tahap pertumbuhan benih hingga bibit berukuran kecil. Baik, pengertian lebih jelasnya adalah pembibitan main nursery ini yaitu tempat khusus yang digunakan untuk menumbuhkan bibit tanaman dari tahap awal hingga siap dipindahkan ke lapangan. Bibit di main nursery ini biasanya memiliki ukuran yang lebih besar dan siap ditanam di lahan pertanian, perkebunan, ataupun kehutanan. Nah, tahap dalam pembibitan main nursery ini yang pertama ada penyiapan media tanam. Media tanam yang digunakan di main nursery biasanya lebih subur dan kaya nutrisi untuk memastikan bibit tumbuh dengan baik. Media ini terdiri dari campuran tanah, pupuk organik, dan bahan lain yang mendukung pertumbuhan. Lalu juga ada penanaman benih atau bibit. Setelah media tanam ini siap, bibit dari pre-nursery dipindahkan ke main nursery. Benih juga dapat langsung ditanam di main nursery, tetapi umumnya sudah melalui tahap perkecambahan. Yang berikutnya ada pemeliharaan bibit. Nah, proses ini meliputi penyiraman rutin, pemupukan, pengendalian gulma, dan perlindungan terhadap hama dan penyakit. Pemeliharaan ini bertujuan untuk memastikan bibit tumbuh dengan optimal sebelum dipindahkan ke lahan akhir. Lalu yang terakhir juga ada penyortiran dan pemilihan bibit. Nah, setelah bibit tumbuh dan mencapai ukuran tertentu, bibit disortir untuk memastikan hanya bibit yang sehat dan berkualitas baik yang akan dipindahkan ke lahan akhir. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pembibitan main nursery yaitu yang pertama ada iklim dan kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan dan iklim ini meliputi juga ada suhu, kelembapan, dan cahaya matahari yang sangat mempengaruhi pertumbuhan bibit main nursery. Nah, bibit yang ditanam di iklim yang sesuai akan tumbuh lebih baik dan subur. Yang berikutnya ada media tanam. Nah, kualitas media tanam sangat penting karena menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh bibit. Nah, media tanam yang baik akan mempercepat pertumbuhan bibit dan meningkatkan kualitasnya. Berikutnya ada pemupukan. Nah, pemupukan yang tepat dan teratur sangat diperlukan untuk pertumbuhan bibit. Nah, pupuk organik seringkali digunakan di main nursery untuk meningkatkan kandungan nutrisi di dalam tanah. Lalu berikutnya ada pengairan. Pengairan yang tepat sangat diperlukan agar bibit mendapatkan cukup air untuk pertumbuhan, tetapi tidak tergenang yang dapat menyebabkan busuk akar. Lalu berikutnya ada keunggulan pembibitan main nursery. Yang pertama itu ada pengawasan dan perawatan intensif. Bibit di main nursery mendapatkan perawatan lebih intensif dibandingkan di lahan akhir. Ini termasuk perlindungan dari hama dan penyakit serta pemupukan yang lebih terkontrol. Baik, selanjutnya itu ada kualitas bibit lebih baik. Bibit yang dihasilkan di main nursery umumnya memiliki kualitas yang lebih baik karena melalui proses seleksi dan pemeliharaan yang ketat.
Lalu berikutnya ada produktivitas tinggi. Dengan pemeliharaan yang baik, tingkat kelulusan bibit dari nursery ke lapangan lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan produktivitas keseluruhan. Berikutnya ada teknologi dalam pembibitan nursery. Yang pertama itu meliputi ada greenhouse. Nah, pembibitan sering dilakukan di dalam rumah kaca atau greenhouse untuk mengontrol kondisi lingkungan dan mempercepat pertumbuhan bibit. Lalu juga ada irigasi tetes. Nah, sistem irigasi tetes digunakan untuk pengairan yang lebih efisien, memastikan setiap bibit mendapatkan air dengan jumlah yang sesuai. Lalu juga ada sensor tanah dan suhu. Nah, teknologi sensor dapat digunakan untuk memonitor kelembapan tanah dan suhu, sehingga perawatan bibit dapat dilakukan dengan lebih akurat. Lalu juga ada pengelolaan hama dan penyakit. Pengelolaan hama dan penyakit di nursery harus dilakukan dengan ketat untuk mencegah kerusakan bibit. Teknik yang sering digunakan meliputi ini pertama, penggunaan pestisida organik. Pestisida organik sering digunakan untuk mengendalikan serangga dan penyakit tanpa merusak kualitas bibit atau lingkungan. Lalu juga ada sanitasi area pembibitan. Nah, area pembibitan dijaga kebersihannya untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit. Lalu ada proses pemindahan bibit ke lapangan. Setelah bibit di nursery tumbuh cukup besar dan siap dipindahkan, dilakukan tahapan berikut. Yang pertama itu ada aklimatisasi. Nah, bibit seringkali perlu aklimatisasi untuk membiasakan mereka dengan kondisi luar sebelum ditanam. Lalu juga ada pengangkutan bibit. Bibit dipindahkan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada akar atau batang. Baik. Yang perlu diperhatikan dalam perawatan nursery, yang pertama itu ada persiapan lahan. Persiapan lahan dilakukan untuk menentukan lahan pembibitan dengan memperhatikan kondisi lahan. Lokasi lahan pembibitan harus dekat dengan sumber air, mudah dijangkau, bebas dari gangguan hewan, ternak maupun hewan liar. Sumber air hal yang utama harus diperhatikan guna mencukupi kebutuhan air pada pembibitan. Lalu ada media tanam. Pada tahap ini polybag yang digunakan oleh PPKS Kebun Aek Pancur berukuran 35 x 40 cm dengan tebal 0,2 mm. Tanah yang digunakan oleh PPKS ini adalah tanah lapisan atas atau topsoil yang gembur, subur, bersih dari potongan kayu. Banyak mengandung bahan organik yang terdapat banyak kandungan bahan alami yang terdapat atau yang menyusun topsoil, di antaranya tanah lepung atau loam, kelodak dan pasir, kompos, berbagai mikroorganisme yang masih hidup. Zat-zat ini telah tercampur menjadi satu dan terbentuk secara alami yang dapat memperbaiki struktur tanah dan memperbaiki pengudaraan dalam tanah, dan diambil dari lahan yang bebas serangan penyakit Ganoderma. Tanah sebelum diisi ke polybag diayak terlebih dahulu dan dicampur dengan pupuk dolomit dengan dosis 40 gram per polybagnya. Yang berikutnya ada pengisian dan pengaturan polybag. Tanah telah dicampur dengan pupuk dolomit diisi penuh ke dalam polybag hingga menyisakan 3-5 cm dari permukaan atas polybag. Kemudian tanamlah bibit dari pre-nursery ke media tanam main nursery dengan cara melakukan penyiraman ke polybag agar mudah untuk dilubangi seukuran baby bag. Selanjutnya bibit dipegang miring, disayat keliling dan bungkusnya dilepas, lalu dimasukkan ke dalam lubang polybag sambil menahan bibitnya. Bibit yang telah ditanam ditimbun dan dipadatkan. Kemudian
Kemudian diberi mulsa berupa tandan kosong atau tangkos yang telah digiling. Adapun fungsi dari mulsa ini adalah untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Konsolidasi bibit dilakukan 1 bulan sekali, seperti mengganti polybag yang robek, menambah tanah, kemudian menambah mulsa, dan menegakkan tanaman yang miring. Kemudian media tanam disusun di lapangan pola segitiga sama sisi, membentuk pola mata 5 dengan jarak tanam 90 x 90 x 90 cm. Adapun tujuan dari pola tanam ini untuk efisiensi lahan dan untuk memudahkan memonitoring tanaman dari segala arah. Lalu berikutnya ada pengendalian hama dan penyakit. Pengendalian hama dan penyakit adalah bentuk pengendalian, mencegah, serta mengatasi hama ataupun penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit pada fase pembibitan, khususnya pembibitan utama atau nursery. Serangan ini dapat menimbulkan kerusakan pada tanaman sehingga dapat menghambat pertumbuhan tanaman, bahkan mampu membuat tanaman itu mati. Hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman sawit pada main nursery yaitu kumbang apogania dan belalang yang menyebabkan lubang pada daun, kutu menyebabkan bercak dan daun menguning, dan jamur yang menyebabkan antraknosa dan kulvularia. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman ini dilakukan 1-2 minggu sekali hingga semua hama dan penyakit teratasi dengan menyemprotkan insektisida yang digunakan dengan merek dagang Santador dengan bahan aktif lambda silahotrin untuk membasmi hama ulat dengan dosis 15 cc. Sedangkan pada fungisida yang digunakan dengan merek dagang Amistatrop dengan bahan aktif difenoconazole dan azoxystrobin yang berfungsi untuk membasmi jamur dengan dosis 10 cc. Lalu ada penyiangan gulma. Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang berada pada permukaan polybag. Penyiangan gulma dilakukan 2 minggu sekali. Untuk gulma yang berada di sekitar jalan atau di luar polybag, dilakukan pengendalian gulma dengan menggunakan Roundup yang berbahan aktif isopropilamina glifosat ditambah dengan Li dengan masing-masing dosis 30 cc dan 15 gram yang dicampur dalam 15 liter. Alat semprot dirancang nozzle-nya agar aplikasi penyemprotan tidak sampai mengenai bibit. Penyemprotan harus dilakukan dengan posisi lebih rendah dari permukaan polybag. Waktu penyemprotan tidak dibenarkan dilakukan pada siang hari dikarenakan penguapan herbisida berdampak negatif pada bibit. Baik, berikutnya itu ada pemupukan. Tanaman kelapa sawit memerlukan nutrisi agar dapat memberikan hasil produksi yang maksimal. Nutrisi yang diserap oleh tanaman berasal dari unsur hara tanah atau pupuk yang menjadi makanan utama bagi tanaman kelapa sawit. Pemupukannya sama dengan tanaman lainnya, setidaknya membutuhkan 4 unsur hara seperti nitrogen, lalu ada fosfor, kalium, magnesium. Pupuk ditabur merata dalam lingkaran sekeliling bibit sekitar 5 cm dari pangkal bibit. Pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi pada setiap fase pertumbuhan. Jenis dan manfaat pupuk yang digunakan ini seperti ada nitrogen. Nah, nitrogen ini sangat berguna dalam melakukan percepatan terhadap pertumbuhan dari tunas tanaman, sehingga banyak diperlukan dalam tahap pembibitan. Pertumbuhan daun yang terjadi dalam fase vegetatif juga membutuhkan asupan unsur hara yang satu ini. Pertumbuhan dari kelapa sawit bisa terhambat jika kekurangan unsur penting ini.
ada berbagai ciri-ciri tanaman sawit yang kekurangan unsur nitrogen. Nah, yaitu cirinya daunnya jadi berwarna hijau pucat dan kekuningan, atau bahkan bisa sampai menggulung hingga mati. Nah, lalu ada tulang daun dan pelepahnya itu berubah warna menjadi kuning cerah. Lalu tumbuh gulma di sekitar tanaman sawit, serta tanaman menjadi kerdil. Nah, jika sudah ada tanda-tanda tersebut, maka pemberian unsur nitrogen perlu diperhatikan. Contoh jenis pupuk yang mengandung unsur nitrogen yaitu pupuk urea, ZA, dan NPK. Lalu ada fosfor. Unsur fosfor dapat menjadi salah satu penentu dari kuantitas dan kualitas buahnya nanti. Selain itu, unsur ini juga berperan untuk membantu meningkatkan konduktansi dari stomata serta biosintesis fotosintesis di bagian daun secara umum, sehingga dapat merangsang asimilasi dari karbon yang bersih. Tanda-tanda dari kekurangan unsur fosfor yaitu munculnya bintik kuning di bagian daun, biasanya terus menyebar hingga menjadi menyatu. Bahkan bisa membuat seluruh bagiannya menjadi berwarna orange. Tanda selanjutnya yaitu munculnya garis berwarna putih yang terbentang lurus pada kedua sisi tulang di bagian tengah daun. Untuk mencegah terjadinya dampak yang berlebih bagi tanaman, maka pemberian unsur kalium penting untuk menjadi perhatian. Pada tahap pertumbuhan vegetatif, kalium umumnya diberikan pada tanaman dalam bentuk KCl. Berikutnya ada kalium. Nah, kalium merupakan unsur hara yang sangat penting untuk tanaman. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan resistensi tanaman terhadap kekeringan, racun dan hama, serta meningkatkan kualitas buah. Unsur kalium juga mengatur fungsi stomata pada daun dan berperan penting dalam penyerapan fotosintesis, aktivasi enzim dan sintesis minyak. Kekurangan unsur ini menyebabkan daun seperti terbakar dan akhirnya gugur. Lalu yang berikutnya ada magnesium. Magnesium ini unsur yang juga dibutuhkan oleh tanaman sawit dalam jumlah yang banyak, yaitu magnesium. Unsur hara yang satu ini menjadi sangat penting sebab dapat mendukung terbentuknya minyak dalam biji sawit, sehingga hal ini layak untuk menjadi perhatian khusus bagi produsen. Selain itu, unsur magnesium juga diperlukan untuk mendukung berjalannya proses fotosintesis pada tanaman. Jika kekurangan unsur ini, maka tanaman dapat memiliki ujung daun yang berwarna kekuningan ketika terkena paparan sinar matahari. Semakin lama, daun-daun tersebut bisa berubah menjadi warna coklat, bahkan bisa sampai kering. Pupuk sawit yang mengandung unsur magnesium antara lain yaitu ada kieserit dan dolomit. Pemupukan di nursery dilakukan pada umur 12 minggu dengan menggunakan pupuk urea dan NPK magnesium. Cara aplikasi pemupukan pada tahapan ini yaitu dengan cara sebar di permukaan polybag. Dosis dan waktu pemupukan dapat dilihat sebagai berikut. Nah, pada minggu ke-12 setelah tanam, itu menggunakan pupuk NPK sebanyak 3 gram. Lalu pada minggu ke-13 pupuk NPK juga 3 gram. Lalu pada minggu ke-15 itu pupuk NPK magnesium itu 4 gram. Minggu ke-17 juga 4 gram. Pada minggu ke-19 itu NPK 7,5 gram sampai pada minggu ke-27 7,5 gram. Lalu pada minggu ke-29 dan 31 itu 15 gram pupuk NPK magnesium. Lalu pada minggu ke-35 pada minggu ke-33 sampai dengan minggu ke-40. Pada minggu ke-33 itu menggunakan pupuk NPK magnesium sebanyak 15 gram. Lalu pada minggu ke-35 menggunakan pupuk NPK magnesium 15 gram dan pupuk ureanya 10 gram.
Lalu pada minggu ke-37 sampai minggu ke-39 itu NPK magnesium sebanyak 15 gram. Lalu pada minggu 41 itu menggunakan pupuk NPK 15 gram dan pupuk ureanya 15 gram. Lalu pada minggu ke-43 sampai dengan 45 menggunakan pupuk NPK magnesium sebanyak 15 gram. Lalu pada minggu ke-47 menggunakan pupuk NPK 15 gram dan urea 20 gram. Lalu berikutnya ada penyiraman. Bibit nursery setiap hari harus disiram sesuai dengan kebutuhan air dalam 1 polybag, yaitu 2 liter per harinya. Dalam 1 liter per polybag di pagi hari dan 1 liter per polybag di sore hari, atau harus dalam keadaan kapasitas lapangan dibuktikan dengan ketika disiram dia tidak menyerap air lagi. Penyiraman di main nursery dilaksanakan pada pagi hari pukul 7 sampai dengan 8 dan sore hari pada pukul 4 sampai dengan pukul 5. Kegiatan penyiraman dengan menggunakan alat sprinkle dan selang air. Jika terjadi turun hujan, maka tidak melakukan penyiraman. Bila malam turun hujan lebih dari 10 mm, maka pagi tidak perlu disiram. Dan jika hujan turun pada pagi hari lebih dari 10 mm, maka sore hari tidak perlu dilakukan penyiraman. Lalu ada seleksi. Seleksi bertujuan untuk mendapatkan bibit yang dengan berkualitas baik untuk mencapai hasil produksi sesuai dengan target yang direncanakan dan menghindari terangkutnya bibit abnormal ke lapangan. Seleksi dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, ada tahap pertama itu atau umur 4 bulan. Dilakukan seleksi bibit abnormal seperti bibit terlihat menunduk, kerdil, dan daun tidak membelah. Biasa ditemukan pada tahap ini. Lalu ada di tahap kedua yaitu umur 6 bulan. Bibit yang diseleksi seperti bercak daun pada bibit banyak ditemui pada tahap ini. Selanjutnya diseleksi tahap 3 yaitu umur 8 bulan. Bibit yang terkena bercak daun atau antraknosa dan daun tampak mengering dan akan dipisahkan. Nah, pada tahap terakhir yaitu tahap 4, proses pemindahan ke lapangan atau transplanting. Hasil seleksi bibit yang terkena penyakit akan dipindahkan ke karantina untuk dilakukan perawatan secara intensif. Jika bibit tidak sembuh, maka bibit akan dipotong dan dibakar. Tujuannya untuk memusnahkan dari penyakit yang tidak baik seperti jamur dan ulat. Baik, kembali lagi pada tadi persiapan pada pemindahan bibit. Nah, kesiapan bibit untuk dipindahkan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu dilihat dari tinggi dan ukuran yang cukup. Bibit harus memiliki ukuran yang cukup, baik dari segi tinggi, diameter batang, maupun sistem perakarannya. Misalnya, untuk tanaman kayu seperti jati atau mahoni, bibit seringkali siap dipindahkan ketika mencapai tinggi 20-50 cm. Lalu dilihat juga sistem perakaran yang baik. Bibit yang siap dipindahkan harus memiliki sistem akar yang kuat dan sehat. Biasanya ditandai dengan akar berwarna putih dan banyak serabutnya. Lalu juga ada kondisi fisik yang sehat. Bibit harus terlihat sehat, tidak terinfeksi penyakit, dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekurangan nutrisi seperti daunnya menguning atau pertumbuhan yang lambat. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemindahan bibit yaitu dilihat dari kondisi cuaca dan iklim. Yang pemindahan bibit sebaiknya dilakukan saat cuaca mendukung, misalnya pada pagi hari atau sore hari ketika suhu tidak terlalu panas. Musim yang tepat juga penting, misalnya pada awal musim hujan untuk memberikan kelembapan yang cukup bagi bibit. Lalu ada kondisi lahan penanaman. Lahan yang akan menjadi lokasi penanaman harus sudah dipersiapkan sebelumnya, misalnya dengan penyiapan lubang tanam dan pengemburan tanah. Tanah yang baik akan mempermudah bibit beradaptasi dan mempercepat pertumbuhan akar di tempat baru.
Lalu juga ada usia bibit. Usia bibit yang terlalu muda atau terlalu tua akan sulit beradaptasi di lahan. Pemindahan harus dilakukan saat bibit mencapai usia yang optimal sesuai dengan jenis tanamannya. Lalu berikutnya ada prosedur pemindahan bibit. Nah, yang langkah-langkahnya itu seperti ada aklimatisasi. Sebelum dipindahkan ke lapangan, bibit perlu melakukan proses aklimatisasi, yaitu penyesuaian terhadap kondisi lingkungan luar. Aklimatisasi membantu bibit beradaptasi dengan perubahan cahaya matahari, suhu, dan kelembapan yang lebih ekstrim dibandingkan di main nursery. Nah, cara aklimatisasi ini yaitu bibit ditempatkan di area terbuka selama beberapa hari secara bertahap, meningkatkan paparan sinar matahari dan mengurangi frekuensi penyiraman agar bibit ini lebih tahan terhadap kondisi di lapangan. Lalu ada pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit dari main nursery ke lokasi penanaman harus dilakukan dengan hati-hati. Kesalahan dalam pengangkutan dapat merusak akar ataupun batang bibit yang akan mempengaruhi keberhasilan dari penanaman. Nah, yang ada juga teknik pengangkutannya, yaitu bibit dapat dipindahkan dengan menggunakan kotak atau keranjang yang diatur dengan baik untuk mencegah kerusakan fisik. Bibit yang ditanam dalam polybag lebih mudah dipindahkan karena akan terlindungi oleh media tanam di dalamnya. Lalu ada juga pengurangan kerusakan akar. Jika menggunakan bibit yang ditanam langsung di tanah atau bare root, akar harus ditutupi dengan media lembab selama pengangkutan untuk mencegah dehidrasi. Lalu penanaman di lapangan. Setelah tiba di lokasi penanaman, bibit harus segera ditanam agar tidak mengalami stres. Penyiangan lubang pertama itu ada penyiangan lubang tanam. Lubang tanam harus sudah dipersiapkan sebelumnya dengan ukuran yang sesuai dengan bibit. Idealnya lubang dibuat 2 kali lebih besar dari sistem akar bibit. Gitu. Selanjutnya, pemindahan bibit. Bibit harus dipindahkan ke dalam lubang dengan hati-hati. Pastikan akar tersebar rata di dalam lubang. Untuk bibit yang menggunakan polybag, lepaskan polybag dengan perlahan agar tidak merusak sistem akar. Selanjutnya pengisian tanah dan pemadatan. Setelah bibit dimasukkan, lubang tanam diisi kembali dengan tanah yang telah digemburkan. Tanah harus dipadatkan sedikit demi sedikit untuk menghindari adanya rongga udara di sekitar akar. Lalu ada penyiraman. Setelah penanaman, bibit harus segera disiram untuk memastikan tanah di sekitar akan tetap lembab dan membantu adaptasi bibit di tempat baru. Lalu pemeliharaan setelah pemindahan. Setelah bibit dipindahkan, dilakukan pemeliharaan yang meliputi yang pertama ada penyiraman rutin. Pada minggu-minggu awal setelah penanaman, bibit harus disiram secara teratur, terutama jika kondisi cuaca panas atau kering. Kelembapan tanah harus dipertahankan agar bibit tidak mudah kering. Lalu ada pemupukan organik atau pupuk khusus. Lalu ada juga penyiangan untuk menghilangkan gulma yang ada di sekitar bibit. Lalu juga ada pengendalian hama dan penyakit. Berikutnya ada tantangan dalam pemindahan bibit. Yang pertama itu ada stres transplantasi. Bibit dapat mengalami stres akibat perubahan lingkungan yang drastis. Gejalanya dapat berupa daun layu atau pertumbuhannya yang lambat. Lalu juga ada kerusakan akar. Jika akar rusak selama proses pemindahan, bibit akan sulit beradaptasi dan mungkin tidak bisa tumbuh dengan optimal. Lalu juga ada serangan hama dan penyakit.
Bibit yang baru dipindahkan lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit karena sistem pertahanannya belum stabil. Lalu, waktu yang tepat untuk pemindahan bibit. Waktu pemindahan bibit sangat penting untuk memastikan kesuksesan penanaman. Biasanya pemindahan bibit dilakukan pada musim hujan atau musim kemarau atau awal musim hujan, agar bibit mendapatkan pasokan air yang cukup. Pemindahan pada musim kering dapat menyebabkan bibit mengalami kekeringan meskipun disiram secara rutin. Lalu masuk lagi ke dalam perawatan lanjutan. Perawatan lanjutan pada setelah pemindahan dari main nursery. Yang pertama itu penyiraman. Penyiraman pada saat perawatan lanjutan bibit setelah pemindahan dari main nursery. Itu penyiraman. Yang pertama itu frekuensi penyiraman dilakukan setiap hari atau sesuai dengan kebutuhan kondisi lingkungan. Ada juga kualitas air. Air yang digunakan untuk penyiraman harus bersih dan bebas dari zat kimia berbahaya seperti garam atau logam berat. Lalu ada penyiangan. Waktu penyiangan itu harus dilakukan secara berkala, terutama selama bulan-bulan pertama setelah pemindahan, ketika bibit masih dalam tahap adaptasi. Nah, juga ada teknik penyiangannya. Bisa dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma atau menggunakan alat sederhana. Jika diperlukan, dapat menggunakan herbisida yang ramah lingkungan. Lalu ada pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama itu adalah pemantauan rutin terhadap gejala serangan hama dan penyakit karena masih dalam tahap adaptasi, yaitu memeriksa daun, batang, dan akar untuk melihat apakah ada tanda-tanda kerusakan seperti bercak, lubang, atau perubahan warna. Selanjutnya ada pemasangan penyangga atau staking. Untuk bibit yang berbatang lemah atau berpotensi mengalami patah akibat angin kencang, pemasangan penyangga atau staking ini dapat membantu menjaga posisi bibit tetap tegak dan melindunginya dari kerusakan fisik. Jenis penyangganya ini bisa berupa batang bambu atau kayu yang ditempatkan di samping bibit dan diikat dengan tali. Lalu waktu pemasangannya ini dipasang segera setelah bibit ditanam, terutama untuk bibit dengan batang yang lunak atau ditanam di area yang sering terkena angin kencang. Lalu ada mulsa. Penggunaan mulsa di sekitar bibit dapat membantu menjaga kelembapan tanah, mengurangi penguapan, serta mengontrol pertumbuhan gulma. Mulsa juga membantu menjaga suhu tanah agar tetap stabil. Jenis mulsa bisa berupa bahan organik seperti jerami, serasah daun, atau sekam padi. Penggunaan mulsa organik juga dapat menambah kandungan organik di tanah seiring waktu. Penerapan mulsa atau ini diterapkan di sekitar pangkal bibit dengan ketebalan sekitar 15 sampai 10 cm. Hindari menutupi pangkal batang langsung dengan mulsa untuk mencegah pembusukan batang. Lalu juga masuk lagi ke dalam tahap persiapan penanaman bibit. Persiapannya itu yang pertama menyiapkan lahan. Yang dengan cara yang pertama membersihkan lahan, membersihkan gulma, seperti rerumputan atau tanaman pengganggu lainnya agar bibit tidak menghadapi persaingan dalam mendapatkan nutrisi, cahaya, dan juga air. Lalu pengangkatan batu atau sampah.
Batu besar atau sampah yang ada di lahan harus diangkat untuk mencegah penghalangan pertumbuhan akar dan mempermudah penyerapan air oleh tanah. Lalu pengelolaan tanah, yaitu mengemburkan tanah, dilakukan dengan cara dengan menggunakan cangkul atau alat mekanis seperti traktor. Lalu ada pembuatan bedengan. Nah, ini jika diperlukan bedengan, jika tidak perlu tidak harus dibuat. Lalu ada penyiapan lubang tanaman. Lubang tanam harus disiapkan sesuai dengan ukuran dan jenis bibit. Idealnya lubang tanam dibuat beberapa hari sebelum penanaman untuk memberikan kesempatan tanah mendapatkan oksigen. Ukuran lubang ini biasanya dibuat 2 kali lebih besar dari bola akar atau polybag bibit. Hal ini memudahkan akar baru untuk tumbuh dan menyebar. Lalu jarak tanam. Jarak antar lubang disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Misalnya, untuk tanaman buah atau pohon besar, jarak tanamnya itu sekitar 3-5 meter agar tanaman memiliki cukup ruang untuk berkembang. Lalu pemberian pupuk dasar, seperti ada pupuk organik. Seperti dalam pupuk organik ini ada pupuk kompos, pupuk kandang, atau pupuk hijau yang sangat baik digunakan sebagai pupuk dasar. Ada juga pupuk kimia seperti NPK yang di dalamnya terkandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Saya rasa kesimpulan dari materi ini adalah persiapan penanaman bibit dari main nursery ke lapangan adalah langkah penting untuk memastikan pertumbuhan bibit yang optimal dan adaptasi yang baik di lingkungan barunya. Dengan langkah-langkah penyiapan lahan, pemilihan waktu tanam, pemilihan bibit yang sehat, pemberian pupuk dasar, dan juga perlakuan khusus, pengendalian hama dan penyakit. Berikutnya ada tantangan dalam pemindahan bibit. Yang pertama itu ada stres transplantasi. Bibit dapat mengalami stres akibat perubahan lingkungan yang drastis. Gejalanya dapat berupa daun layu atau pertumbuhannya yang lambat. Lalu juga ada kerusakan akar. Jika akar rusak selama proses pemindahan, bibit akan sulit beradaptasi dan mungkin tidak bisa tumbuh dengan optimal. Lalu juga ada serangan hama dan penyakit. Bibit yang baru dipindahkan lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit karena sistem pertahanannya belum stabil. Lalu, waktu yang tepat untuk pemindahan bibit. Waktu pemindahan bibit sangat penting untuk memastikan kesuksesan penanaman. Biasanya pemindahan bibit dilakukan pada musim hujan atau musim kemarau atau awal musim hujan, agar bibit mendapatkan pasokan air yang cukup. Pemindahan pada musim kering dapat menyebabkan bibit mengalami kekeringan meskipun disiram secara rutin. Lalu masuk lagi ke dalam perawatan lanjutan. Perawatan lanjutan pada setelah pemindahan dari main nursery. Yang pertama itu penyiraman. Penyiraman pada saat perawatan lanjutan bibit setelah pemindahan dari main nursery. Itu penyiraman. Yang pertama itu frekuensi penyiraman dilakukan setiap hari atau sesuai dengan kebutuhan kondisi lingkungan. Ada juga kualitas air. Air yang digunakan untuk penyiraman harus bersih dan bebas dari zat kimia berbahaya seperti garam atau logam berat. Lalu ada penyiangan. Waktu penyiangan itu harus dilakukan secara berkala, terutama selama bulan-bulan pertama setelah pemindahan, ketika bibit masih dalam tahap adaptasi. Nah, juga ada teknik penyiangannya. Bisa dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma atau menggunakan alat sederhana.
Jika diperlukan, dapat menggunakan herbisida yang ramah lingkungan. Lalu ada pengendalian hama dan penyakit. Yang pertama itu adalah pemantauan rutin terhadap gejala serangan hama dan penyakit karena masih dalam tahap adaptasi, yaitu memeriksa daun, batang, dan akar untuk melihat apakah ada tanda-tanda kerusakan seperti bercak, lubang, atau perubahan warna. Selanjutnya ada pemasangan penyangga atau staking. Untuk bibit yang berbatang lemah atau berpotensi mengalami patah akibat angin kencang, pemasangan penyangga atau staking ini dapat membantu menjaga posisi bibit tetap tegak dan melindunginya dari kerusakan fisik. Jenis penyangganya ini bisa berupa batang bambu atau kayu yang ditempatkan di samping bibit dan diikat dengan tali. Lalu waktu pemasangannya ini dipasang segera setelah bibit ditanam, terutama untuk bibit dengan batang yang lunak atau ditanam di area yang sering terkena angin kencang. Lalu ada mulsa. Penggunaan mulsa di sekitar bibit dapat membantu menjaga kelembapan tanah, mengurangi penguapan, serta mengontrol pertumbuhan gulma. Mulsa juga membantu menjaga suhu tanah agar tetap stabil. Jenis mulsa bisa berupa bahan organik seperti jerami, serasah daun, atau sekam padi. Penggunaan mulsa organik juga dapat menambah kandungan organik di tanah seiring waktu. Penerapan mulsa atau ini diterapkan di sekitar pangkal bibit dengan ketebalan sekitar 15 sampai 10 cm. Hindari menutupi pangkal batang langsung dengan mulsa untuk mencegah pembusukan batang. Lalu juga masuk lagi ke dalam tahap persiapan penanaman bibit. Persiapannya itu yang pertama menyiapkan lahan. Yang dengan cara yang pertama membersihkan lahan, membersihkan gulma, seperti rerumputan atau tanaman pengganggu lainnya agar bibit tidak menghadapi persaingan dalam mendapatkan nutrisi, cahaya, dan juga air. Lalu pengangkatan batu atau sampah. Batu besar atau sampah yang ada di lahan harus diangkat untuk mencegah penghalangan pertumbuhan akar dan mempermudah penyerapan air oleh tanah. Lalu pengelolaan tanah, yaitu mengemburkan tanah, dilakukan dengan cara dengan menggunakan cangkul atau alat mekanis seperti traktor. Lalu ada pembuatan bedengan. Nah, ini jika diperlukan bedengan, jika tidak perlu tidak harus dibuat. Lalu ada penyiapan lubang tanaman. Lubang tanam harus disiapkan sesuai dengan ukuran dan jenis bibit. Idealnya lubang tanam dibuat beberapa hari sebelum penanaman untuk memberikan kesempatan tanah mendapatkan oksigen. Ukuran lubang ini biasanya dibuat 2 kali lebih besar dari bola akar atau polybag bibit. Hal ini memudahkan akar baru untuk tumbuh dan menyebar. Lalu jarak tanam. Jarak antar lubang disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Misalnya, untuk tanaman buah atau pohon besar, jarak tanamnya itu sekitar 3-5 meter agar tanaman memiliki cukup ruang untuk berkembang. Lalu pemberian pupuk dasar, seperti ada pupuk organik. Seperti dalam pupuk organik ini ada pupuk kompos, pupuk kandang, atau pupuk hijau yang sangat baik digunakan sebagai pupuk dasar. Ada juga pupuk kimia seperti NPK yang di dalamnya terkandung nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Saya rasa kesimpulan dari materi ini adalah
Persiapan penanaman bibit dari main nursery ke lapangan adalah langkah penting untuk memastikan pertumbuhan bibit yang optimal dan adaptasi yang baik di lingkungan barunya. Dengan langkah-langkah penyiapan lahan, pemilihan waktu tanam, pemilihan bibit yang sehat, pemberian pupuk dasar, dan juga perlakuan khusus. Saya rasa hanya itu yang dapat saya jabarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.